Nah, kesempatan pagi ini di akhir pekan ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul, temanya adalah Allah adalah kasih. Mari kita langsung saja baca ayatnya saudara ya. 1 Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-8. Anda lihat ini screen gambarnya. PowerPoint-nya mari kita akan sama-sama baca ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini supaya kita dapat memahami dengan bagus ayat firman Allah ini. Alkitab katakan begini, 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, dikatakan Alkitab, ia tidak mengenal Allah. Sebab dikatakan Allah adalah kasih. Saya mau berkata begini bagian awal sama saudara, bahwa kalau seandainya misalnya kita dalam satu hari, 1 jam kita ini membaca dan merenungkan firman Allah, Tuhan itu bukan tambah sayang, tambah cinta sama kita. Seandainya dalam satu hari kita ini misalnya berdoa, menyembah Tuhan, seperti hari ini 1 jam kita memuji menyembah, itu bukan Tuhan tambah sayang sama kita. Saya mau ingatkan, Tuhan itu sudah sayang sama kita. Tuhan itu sudah cinta sama kita. Tuhan itu sudah mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Tuhan itu tidak pernah bisa mengambil cintanya, kasihnya dari kita. Tuhan itu bukan Allah yang memiliki kasih, tapi Tuhan itu adalah kasih, kata Alkitab. Makanya seandainya satu kali kita gak sengaja bikin dosa, satu kali kita gak sengaja bikin salah saudara ya, lalu Tuhan gak mengasihi kita, itu namanya Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan Allah adalah kasih. Makanya saya ingin katakan, saya tegaskan, seandainya satu kali kita gak sengaja dalam hidup kita, kita bikin salah, kan bisa kita. Kita manusia punya kekurangan, kita manusia punya kelemahan, ada cacat celah. Meskipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tapi satu kali tempo, tanpa kita sengaja, kita bikin salah di hidup kita. Kita gak sengaja bikin dosa di hadapan Tuhan. Lalu seandainya Tuhan tidak mengasihi kita lagi, itu namanya Tuhan berhenti jadi Tuhan. Dia berhenti jadi Tuhan. Kenapa? Karena Dia itu Allah adalah kasih. Justru kalau misalnya kita ini bikin dosa, sengaja bikin dosa, sengaja bikin salah di hadapan Tuhan, itu artinya kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan, saya tegaskan, tidak pernah berhenti mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Nah, ini bagian poin pertama lewat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang saya mau coba tanamkan dulu di hati dan pikiran saudara. Sampai merasuk, sampai menguasai dalam sanubari kita, dalam hati kita. Sampai termemori kuat di alam bawah sadar kita bahwa Allah adalah kasih. Bahwa Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Meskipun satu kali kita gak sengaja bikin dosa. Justru kalau kita sengaja bikin dosa, kita yang berhenti cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi Tuhannya dari pihak Tuhan, Dia gak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Kenapa? Sebab Allah adalah kasih. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia yang berdosa, dunia yang terhilang, dunia yang najis, dunia yang memberontak kepada Dia gitu loh. Dia gak berhenti itu mengasihi dunia yang memberontak. Justru Dia datang lahir ke dunia, mati buat kita. Supaya apa? Supaya kembali orang yang berdosa ini kalau dia percaya pada Tuhan, dia menerima hidup yang kekal, diampuni dosanya. Yohanes 3 ayat 16, ayat itu menerangkan Allah adalah kasih.
Meskipun kita pernah berbuat dosa, dia nggak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Ini yang saya coba pagi ini sampaikan sama saudara. Makanya dalam satu peristiwa, Tuhan itu pernah curhat sama bangsa Israel pada zaman Nabi Maleaki. Tuhan nyatakan isi hatinya. Tuhan sangat terbuka sampaikan isi hatinya. Tuhan berkata begini dalam kitab Maleaki pasal 1 di ayat yang kedua. Tuhan bilang begini, lihat ayat ini ya, dikatakan, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tuhan yang nyatakan isi hatinya, hei umatku, aku mengasihi kamu. Tapi lihat mengejutkan respon dari umat Tuhan di zaman Nabi Maleaki perjanjian lama. Tetapi kamu berkata, umat Tuhan berkata apa? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dan seterusnya. Saudara perhatikan, mengejutkan loh ayat ini. Tuhan curhat terang-terangan. Tuhan membuka isi hatinya lebar-lebar. Tuhan menyatakan isi hatinya kepada umatnya, aku ini mengasihi kamu. Tapi respon umat Tuhan luar biasa mengejutkan. Mereka berkata, dengan cara bagaimanakah Tuhan kau mengasihi kami? Artinya apa ayat ini buat setiap kita? Kadangkala kita ini seperti umat Tuhan di perjanjian lama pada masa zaman Nabi Maleaki. Tuhan itu mencurahkan kasihnya kepada kita, tidak pura-pura. Tuhan terang-terangan, tegas-tegasan berkata, aku ini cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu karena Allah adalah kasih. Tapi seringkali respon kita berkata, Tuhan, dengan cara bagaimanakah engkau ini mengasihi kami? Kalau sampai umat perjanjian lama di zaman Nabi Maleaki, mereka mengucapkan kata-kata terang-terangan kepada Tuhan. Tuhan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Artinya umat Tuhan saat itu, mereka sedang tidak merasa dikasih sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan bilang mengasihi kami? Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Mereka tidak merasakan, apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Coba, saya mau bawa saudara memahami lebih dalam. Lihat gambar yang saya tunjukkan sama saudara. Saya berharap gambar-gambar yang saya selalu sodorkan, saya berikan pada saudara itu bisa membantu Anda bisa menangkap lebih baik. Lihat gambar ini. Saya ingin sampaikan begini, bahwa sesungguhnya saudara ya, Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya, mengasihi kita. Tapi problemnya, ini masalah besarnya begini. Tetapi banyak di antara kita yang tidak merasa dikasihi oleh Tuhan. Loh, ini problem loh. Saya percaya, saya sempat katakan sama saudara mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu. Kalau ada di antara kita memulai iman kekristenan kita jadi orang Kristen gitu gampangnya. Dari kecil, dari lahir gitu ya. Memulai jadi Kristen dari anak sekolah minggu. Pasti dari sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu selalu mengajar kita. Anak-anak, adik-adik, Tuhan itu cinta loh sama kita. Tuhan tuh mengasihi kita. Betul apa tidak? Kalau kita memulai jadi Kristen dari sekolah minggu, selalu guru-guru kita di sekolah minggu mengajarkan anak-anak Tuhan itu cinta loh sama kita. Kan ada kan itu lagunya ya. Yesus cinta segala bangsa. Atau ada lagu anak-anak kecil Tuhan cinta. Ada macam-macam lagu gak ya? Anak-anak besar Tuhan cinta. Terus gimana itu ya? Pemuda-pemudi Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta. Dan macam-macam lagu, macam-macam cerita-cerita firman disampaikan sama guru-guru sekolah minggu yang mengatakan anak-anak Tuhan cinta kita semua. Tuhan cinta dunia, Tuhan cinta orang tua kita. Jadi dari kecil kita mengerti, udah ditanamkan gitu, diserbu dalam hidup kita, Tuhan cinta kita semua. Tetapi selalu jadi problem dalam masa pertumbuhan kita, ada banyak kita itu merasa kita ini dikasih Tuhan apa enggak sih? Ada banyak orang merasa gini, apa iya sih Tuhan sayang sama saya? Loh, ini problem loh.
Firman mengatakan, Tuhan mengasihi kita. Aku mengasihi kamu. Bahkan dari kecil ditanamkan Tuhan cinta kita. Tapi terjadi problem di alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Terutama kalau kita hadapi kesulitan, waktu kita sakit, waktu kita hadapi problem masalah, seringkali muncul suara di hati ini. Di alam bawah sadar kita mempertanyakan, apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Apa iya Tuhan cinta sama saya? Itu pertanyaan. Coba Anda lihat gambar berikutnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Problemnya lihat gambar ini. Ternyata begini jawabannya. Sebab ada banyak orang percaya dalam hidupnya, dia itu merasa tidak pantas dikasih oleh Tuhan. Apalagi setan mulai bisik sama dia. Nggak mungkin Tuhan bela kamu, nggak mungkin Tuhan sayang sama kamu. Ini kondisi loh. Ini saya coba tunjukkan problem. Walaupun dari kecil kita diajar, anak-anak Tuhan cinta sama kamu. Tertanam di pikiran, di hati. Tapi di hati yang sama suka berkata, apa iya sih Tuhan sayang sama saya? Apa iya Tuhan cinta sama saya? Loh ini problem masalah besar loh. Bahwa ternyata begini, ada banyak di antara kita orang percaya. Ada banyak di antara kita orang-orang yang punya iman pada Tuhan. Kita tuh merasa begini, kita merasa gak pantas dikasihi oleh Tuhan. Saya coba tunjukkan sebuah cerita di Alkitab. Satu kali Tuhan itu pernah berhadapan dengan seorang yang sakit kusta. Dan mari kita lihat saja kisahnya saja yang mungkin Anda pernah baca ini ayat ya. Lukas pasal yang kelima, coba perhatikan ayat ini. Ayat 12 dan ayat 13. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik ceritanya. Apa yang dihadapi oleh Yesus lewat peristiwa tentang si kusta. Saya kasih kata kuncinya, orang yang sakit kusta, penuh dengan kusta tubuhnya. Ini menggambarkan kehidupan kita umat Tuhan. Kita tidak pernah ragukan kuasa Tuhan, tidak pernah. Kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dia mampu sanggup tolong kita, tidak bimbang, tidak ragu kita. Yang kita ragukan apa? Kasihnya. Ini problem masalah kita. Saya baca ini ayatnya. Lukas 5 ayat 12 sampai 13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Saudara, orang yang sakit kusta saja itu sudah problem besar, masalah besar. Alkitab katakan orang yang sedang kita pelajari ini, orang ini badannya penuh dengan kusta. Penuh dari mulai kepalanya, batok kepala sampai kakinya. Penuh totol putih. Penuh dengan kusta. Rupanya sakit kustanya orang ini parah sekali. Parah sakit kustanya. Sampai dikatakan seorang yang penuh kusta ada di hadapan Yesus. Nah ketika ia melihat Yesus, Alkitab katakan tersungkurlah ia dan memohon. Dia minta tolong. Lihat perkataan daripada orang yang penuh kusta yang minta tolong di hadapan Tuhan. Tuhan, dikatakan apa? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan. Ketika saya coba baca ayat ini berulang-ulang, saya pelajari apa sih maksud cerita dari ayat ini. Ketika Yesus berhadapan dengan seorang yang badannya penuh dengan kusta. Saya temukan begini, ada sesuatu yang janggal ya. Ada sesuatu yang aneh yang saya dapatkan, yang saya tangkap begitu dari Tuhan. Anehnya di mana? Janggalnya di mana? Dari pernyataan atau perkataan si kusta kepada Yesus. Dia berkata begini, dia minta tolongnya ngomong begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Loh ini aneh loh. Kenapa si kusta gak berkata begini, Tuhan, jika Tuhan bisa mentahirkan aku. Jika Tuhan bisa menyembuhkan aku. Pertanyaannya adalah begini, kenapa orang yang penuh dengan kusta, yang minta tolong sama Yesus, dia gak berkata, Tuhan, jika Tuhan bisa, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Kenapa dia gak berkata jika Tuhan bisa, jika Tuhan mampu, Tuhan bisa menyembuhkan aku? Sederhana alasannya, karena si kusta yang badannya penuh kusta yang minta tolong sama Tuhan, dia tidak meragukan kemampuannya Tuhan.
Rupanya posisinya begini saya tangkap. Ketika dia datang tersungkur di hadapan Tuhan, dia minta tolong ditahirkan, disembuhkan kustanya. Dia sudah mendengar berita, kabar tentang Yesus. Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta jadi melihat, orang timpang lumpuh berjalan. Dia udah dengar kemampuan kuasanya. Dia sudah mendengar ada orang yang mati yang namanya Lazarus, 4 hari yang sudah busuk badannya. Yesus cuma berkata 3 kata, Lazarus marilah keluar. Yang mati busuk 4 hari itu bangkit dan hidup. Berita-berita mujizat, berita kuasa, berita kemampuan, otoritas, kuasa yang dimiliki Yesus. Dia sudah tahu, dia sudah mendengar berita itu, dia ngerti. Makanya dia punya iman percaya, datang minta tolong. Tapi aneh, dia gak berkata gini, Tuhan jika Tuhan mampu, Tuhan bisa sembuhkan aku. Bukan itu yang dikatakan menjadi pertanyaan minta tolong. Yang dia katakan apa pernyataannya? Tuhan jika Tuhan bisa, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Yang dia ragukan bukan soal kemampuan kuasa Yesus. Dia percaya kuasa Yesus tak terbatas. Dia percaya Yesus mampu mentahirkan, menyembuhkan dia. Yang dia bimbangkan, yang dia ragukan adalah Yesus itu mau gak ya mentahirkan aku? Kira-kira Yesus itu mau gak ya mentahirkan, menyembuhkan aku? Yang dia ragu, yang dia bimbang adalah soal kemauannya Yesus. Yesus mau gak ya menolong saya? Bukankah itu yang ada di hati kita seringkali? Bukankah itu yang seringkali ada dalam pikiran kita? Tahun ini Tuhan mau gak ya memulihkan saya? Kalau Anda hari ini sakit, sedang menghadapi sakit yang parah, kata dokter mungkin susah sembuh Bapak, susah sembuh Ibu, udah parah sakitnya. Maka dalam hati kita mulai berkata gini, Tuhan kira-kira bisa gak ya, mau gak ya menyembuhkan saya? Tuhan kira-kira mau gak ya tolong saya? Atau pekerjaan saudara hancur, bisnis ekonomimu hancur. Anda mulai bertanya, kira-kira tahun 2024 ini Tuhan bangkitkan gak ya usaha saya? Rezekinya usaha saya diberkati gak ya sama Tuhan? Tuhan mau gak ya berkati saya? Itu yang seringkali memenuhi di hati kita, pikiran kita. Soal mau gak ya Tuhan? Kemauan Tuhan yang kita bicarakan ini, bukankah ini bicara tentang kasihnya Tuhan? Tuhan mengasihi saya gak sih? Anda lihat jawabannya Tuhan. Ketika orang yang badannya penuh dengan kusta berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa jawabannya Tuhan? Ayo sama-sama kita baca ayat di bawahnya 13 saudara. Ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Orang yang badannya penuh dengan kusta saat itu juga ngalami mujizat yang instan. Kesembuhan yang instan, langsung sembuh. Langsung totol putih dari kepala, wajah sampai badan kakinya. Langsung lenyap, mujizat yang instan terjadi. Luar biasa. Padahal di ayat ini dia berkata Tuhan, dia meragukan. Jika Tuhan mau gak sih mentahirkan aku? Yesus belum ngomong mau nih mulutnya. Mulut Yesus belum berkata. Tangannya langsung terulur menjamah orang ini. Yesus berkata begini, aku mau, jadilah engkau tahir. Langsung tahir orang itu. Aku mau. Adakah di antara saudara yang pagi ini masih meragukan di hatimu? Tuhan mau gak ya tolong saya? Anda kayaknya lagi meragukan kasihnya. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak di antara kita di alam bawah sadar, di alam pikiran kita berkata, apa iya Tuhan mengasihi saya? Banyak di antara kita merasa tidak pantas dikasihi Tuhan, tidak pantas terima mujizat, tidak pantas terima berkat. Kita meragukan bahwa apa iya Tuhan mengasihi saya? Alkitab berkata, Allah adalah kasih. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah bisa mengambil kasihnya dari kita.
kadang-kadang kita yang berhenti mengasihi Tuhan, tapi tetap saja Tuhan berusaha datang sama kita. Sini, balik kepadaku. Aku peluk kamu di sini. Ayo datang, aku tunggu kamu. Itu Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Itu yang saya mau bilang sama saudara. Sekarang mari bongkar ini hati. Bongkar pola pikir yang salah. Yang selalu kita berpikir, apa iya ya dia mau? Dia mau kok. Kemarin saya sempat ajarkan, kenapa ya kita nggak ngalami pertolongan mujizat. Kita kemarin belajar karena ketiadaan rasa hormat dalam diri kita. Ketiadaan rasa hormat membuat kita gagal mengalami mujizat pertolongannya. Sekarang kita belajar plus satu ini lagi. Ketiadaan kita, rasa percaya dia mengasihi kita. Apa iya ya dia mengasihi saya? Saya ingin coba tegaskan begini lewat sebuah gambar. Supaya Anda yakin Allah adalah kasih. Dia gak pernah ambil kasihnya dari kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena dia Allah adalah kasih. Kita yang seringkali yang dengan dosa kita berhenti mengasihi Tuhan. Saya gambarkan dengan gambar. Anda pernah gak melihat kekuatan cinta yang membutakan mata seseorang? Bisa membantu ya gambar ini sama saudara? Pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta. Pernah nggak lihat kekuatan cinta dari seseorang sampai membutakan seseorang? Orang tuanya berkata cinta itu buta, itu betul. Cinta itu sampai membuat orang itu merasa gini. Orang tua sudah nasihati dia, mamanya udah kasih tahu dia, bapaknya udah kasih tahu dia, kakak adiknya, sahabatnya, temannya, singkatnya begini, seluruh dunia udah ngomongin dia, sampai A sampai Z, kata-kata sampai habis, seluruh dunia udah nasihati dia, jangan dilanjutin, jangan diterusin. Nanti gini, apalagi si bapak sambil marah berkata, jangan diterusin, ini salah, ini dosa, tidak berkenan. Tapi kekuatan cinta itu buta. Sampai ada siapa ya itu ya, penyanyi yang udah Gombloh ya. Gombloh dari Surabaya, maaf kata-katanya, kata-kata sekuler. Tapi saya kasih contoh, kekuatan cinta itu buta seperti itu. Gombloh sampai berkata, orang kalau sudah jatuh cinta, maaf ini kata-kata pagi-pagi tidak enak, belum sarapan Anda ya. Tai kucing kalau orang jatuh cinta katanya apa? Rasa coklat. Mana ada realita berpikir logis di dunia ini. Tai kucing ya tai kucing, kotoran, najis, kotor. Mana ada tai kucing rasa coklat. Tapi Gombloh lewat syair kalimatnya. Itulah yang terjadi kalau orang udah jatuh cinta. Buta matanya, udah kotor dia bilang, oh ini coklat. Paradoks kan. Tapi itulah kekuatan cinta yang membutakan. Seluruh dunia udah ngomong jangan diterusin. Itu salah. Tetap dia jalan. Kenapa dia jalan? Dia merasa gini. Ini urusanku. Aku cinta kok sama dia. Itu kekuatan cinta membutakan. Nasihat apapun tidak mempan. Jangan-jangan Tuhan kasih nasihat pun tidak mempan. Jalan aja. Itu kekuatan cinta bisa membutakan. Saya cuman kasih gambaran loh lewat gambar ini. Bapak ibu saudara, kekuatan cinta itu membutakan seseorang. Diterjang semuanya, dijalani. Walaupun salah, tai kucing dia katakan coklat. Hitam dia katakan putih. Kekuatan cinta kadang-kadang begitu kan. Kadang kalau anak jatuh cinta, orang tua boleh kan ngomong, hei calonmu itu hitam sekali. Siapa bilang hitam putih? Loh hitam kok dibilang putih. Tapi kurang cantik. Oh tapi giginya gengsul tambah manis, macam-macam alasannya. Kekuatan cinta itu buta. Dan saya mau bilang, sadarkah saudara, lihat gambar ini. Bahwa Tuhan itu cintanya sama kita, itu buta terhadap kita. Sekali lagi saya ulang saudara ya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa selama ini Tuhan itu cintanya buta terhadap kita. Anda sering dengar di luar sana orang seringkali menghina kekristenan kita. Di luar sana seringkali orang mengejek Yesus Tuhan dalam kekristenan kita. Orang ngomong apa tentang iman Kristen kita? Kristen itu bodoh. Kristen itu gak punya otak katanya. Masa percaya Tuhan kok ada jadi manusia? Mana ada ceritanya? Itu kata orang dunia. Tuhan kok lahir jadi manusia? Mana ada ceritanya? Tuhan kok bisa mati?
Tidak mungkin dong Tuhan mati. Tidak mungkin dong namanya Tuhan Allah yang roh kekal kok jadi manusia. Saya tahu, saya ngerti. Sederhana jawaban saya. Memang tidak mungkin, memang mustahil Allah kok jadi manusia. Memang tidak mungkin Allah kok lahir jadi bayi di kandang binatang. Tidak mungkin Allah kok sampai mati jadi manusia mati, memang tidak mungkin. Justru yang tidak mungkin ini karena saking cintanya buta Allah pada kita, Yesus Allah itu terobos itu semua. Kenapa? Dia buta cintanya sama kita. Tidak pernah dia bisa ambil kasihnya dari kita gitu loh. Dia nggak pernah bisa berhenti cinta sama kita. Padahal kita itu banyak kekurangan. Anda ngerti jawabannya ya? Jadi kalau orang mau ngomong apapun terserah dia. Memang tidak mungkin, tidak masuk akal dong Allah kok lahir jadi bayi. Tapi Tuhan itu terobos itu semuanya tidak mungkin. Demi apa sih? Demi datang sama kita. Demi mencintai kita. Dia tidak ingin kita binasa. Dia terobos itu semua. Makanya di ayat Alkitab banyak bicara soal kasih. Paulus contohnya 1 Korintus pasal 13 ayat 7 katakan, ia menutupi segala sesuatu. Kasih maksudnya. Saya coba terangkan tentang kasih. 1 Korintus 13 itu semuanya ayat bicara soal kasih, kasih, kasih. Iya, kasih maksudnya menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Turun ke bawah. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah kasih. Saya coba tambah gambar satu lagi sama saudara. Sebetulnya Tuhan itu tahu semua kelemahan kita. Modalnya kita dari A sampai Z semua Tuhan tahu. Semua terbuka. Hidupku dan hidupmu transparan di mata Tuhan. Terbuka. Saya boleh tidak tahu kekurangan saudara. Saudara boleh tidak tahu kelemahanku, kekuranganku, cacat hidupku, tidak ada orang tahu. Istriku mungkin tidak tahu. Tapi di mata Tuhan hidupmu transparan. Hidupmu juga terbuka, tidak tersembunyi. Transparan. Dia tahu semua kelemahan kita. Tetapi dia adalah pribadi yang paling tahu siapa kita. Tetapi dia tetap mengasihi kita, gak berubah. Dan kadar kasihnya kepada kita gak pernah berubah. Makanya saya katakan yang sering kali berubah kasihnya itu kita karena persoalan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia gak pernah ambil kasihnya karena adalah kasih. Kalau sampai Tuhan itu tidak mengasihi kita lagi, dia berhenti jadi Tuhan. Karena Tuhan disebut dia adalah kasih. Makanya sampai dia terobos semuanya kan. Datang kepada dunia berdosa sampai jadi manusia. Loh itu kan tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Dipikir pakai otak tidak mungkin. Mana ada Allah lahir jadi manusia. Mana ada Allah kok bisa mati. Tidak ada. Tapi sengaja yang tidak mungkin dia terobos itu halangan. Kesulitan, kesusahan dia terobos. Demi apa? Demi dia memberikan cintanya kepada kita. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, hal tentang kasih. Ini saya pernah sampaikan poin gambar ini. Perhatikan. Bedanya kita dengan semua yang lain begini. Lihat gambar ini. Tapi ini penting menurut saya. Untuk dipahami kembali. Agama, di mana saja agama. Yang namanya agama pokoknya. Saya tidak singgung agama yang lain. Pokoknya agama. Agama itu menjadikan dikasihi Tuhan. Dicintai Tuhan. Disayang Tuhan. Itu sebagai garis finish, garis akhir. Tujuan dia ikut agama itu. Mengerti saudara ya? Memahami sampai di sini apa yang saya sampaikan? Saya ulang, agama apa saja itu menjadikan dikasihi Tuhan, dicinta Tuhan, disayang Tuhan. Itu sebagai garis finish, garis tujuan, garis akhirnya. Aku mau hidup jauh dari dosa supaya dikasihi Tuhan, tujuan. Aku mau puasa supaya dikasihi Tuhan. Aku mau berbuat baik, berbuat amal. Tujuannya apa? Supaya tujuan akhirnya dikasihi Tuhan. Aku mau ibadah, rajin ibadah. Tujuannya kayak gini, supaya dikasihi Tuhan. Itu agama. Itu agama. Semua yang dilakukan dalam kegiatan aktivitas agama. Tujuan happy endingnya adalah begitu. Tujuan akhirnya adalah supaya dikasihi Tuhan, dicinta Tuhan. Itu semua agama.
Tujuan akhirnya finishnya dicinta Tuhan. Tetapi kekristenan yang diajarkan Alkitab itu berbeda. Justru kekristenan yang namanya kasih itu sebagai garis start. Dicinta Tuhan, dikasihi Tuhan, disayang sama Tuhan. Itu sebagai langkah start awal kita. Kita hidup bertobat. Aku mau tinggalkan dosa. Aku mau berpuasa hari ini. Kenapa kita berpuasa hari ini? Kenapa kita tinggalkan dosa? Karena kita tahu. Karena gini. Karena Tuhan mengasihi aku. Dan aku mau mengasihi Tuhan. Dasar landasan kita berbuat semua itu kan karena Tuhan cinta sama aku. Kita bisa berkorban untuk pelayanan. Kita bisa berkorban untuk seorang hamba Tuhan. Atau seseorang yang butuh kita tolong. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan sudah mengasihi aku. Luar biasa. Sepanjang tahun 2023 bahkan di awal tahun ini 2024. Aku merasakan kasihnya Tuhan luar biasa. Makanya Anda bisa berbuat banyak hal. Dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi aku. Kasih Tuhan itu justru menjadi langkah awal, langkah startnya kita menjalani kekristenan kita. Jadi beda, sama semuanya beda. Landasan kita adalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Kita tinggalkan dosa karena Tuhan mengasihi saya. Saya jadi hamba Tuhan, tinggalkan dunia karena saya merasa Tuhan mengasihi saya. Tuhan cinta saya. Saya mengalami kemurahan Tuhan. Dasar saya melangkah menjadi hamba Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan. Makanya itu ada ya 1 Yohanes 4 itu ya ayat 19 ya. Bahwa kita itu bisa gak multimedia bantu ya. Kita mengasihi ya 1 Yohanes 4 ayat 19. Lihat ayat ini. Dikatakan begini. Kita mengasihi. Dasar startnya kita langkah awal. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita tidak merasakan dalam hati kita, Tuhan mengasihi saya, Tuhan cinta kepadaku. Anda nggak pernah bisa mengasihi Tuhan. Dasar kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Dasarnya apa? Karena kita udah merasakan dulu kasih Tuhan. Saya kan sering ajarkan sama saudara, kita kayak cuman cermin kok. Hanya bisa memantulkan, hanya bisa membalas. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, ya baru kita bisa mengasihi Tuhan. Semua orang Kristen, lihat gambar ini. Mungkin beberapa gambar terakhir gitu kira-kira. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen tanpa disadari sedang kelelahan, sedang kecapean dirinya. Karena apa? Berjuang keras, berusaha keras menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Ngotot. Dia buat ini, dia buat itu, kerjakan ini. Supaya Tuhan mengasihi aku, supaya Tuhan cinta kepadaku. Capek nanti dia. Anda akan lelah berjuang supaya dikasihi Tuhan. Ingat, dasar kita pagi ini, kita doa pagi saat ini. Itu dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi aku. Makanya aku sekarang bisa mengasihi Tuhan dalam doa pagi. Tuhan cinta kepadaku. Kita bisa mengabdikan hidup kita. Dasarnya apa? Tuhan mengasihi aku. Langkah kita itu karena Tuhan cinta kepadaku. Tuhan sayang kepadaku. Tuhan mengasihi aku. Tanpa dasar langkah start Tuhan mengasihi aku, kita gak bisa mengasihi Tuhan. Capek kita berjuang mengasihi Tuhan. Lelah kita. Sederhana kok. Anda ingin jadi orang yang cinta Tuhan. Sederhana dasarnya. Anda harus merasakan mengalami ini. Tuhan sudah sayang kepadaku. Dan memang Tuhan sudah cinta dan sayang kepada kita. Saya berdoa lewat pengajaran firman Allah ini. Setiap kita bisa memahami firman. Kita akan bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa cinta kepada sesama kita. Dasarnya apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi hari ini apapun yang sedang Anda hadapi dalam persoalan saudara, kesulitan saudara, tidak ada lagi pertanyaan seperti si kusta. Tuhan, apakah Engkau mau menolong aku? Apakah Engkau mau menyembuhkan sakitku Tuhan? Tuhan mulutnya belum buka, belum dia ngomong aku mau, tangannya langsung terulur, dijamah orang itu. Aku mau, jadilah kamu sembuh, langsung sembuh. Jangan ragukan cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Alami kasihnya pagi ini. Jangan ragukan kemauannya. Dia mau dan dia sanggup. Dia mau dan dia mampu. Sering ada gambaran mengatakan pada kita, ada banyak orang yang mampu tolong kita, tapi dia gak mau tolong kita. Ada orang yang mau, ayo aku pengen tolong kamu, tapi dia gak punya kemampuan. Tuhan punya dua-duanya. Dia mau pagi ini menyembuhkan saudara. Dia mau menolong saudara karena dia mengasihimu.
Dan dia mampu, sanggup menolong, menyembuhkan, memberikan jalan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, naikkan pujian, mengasihi lebih sungguh.